Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Nah, siang ini kita kembali belajar pembelajaran tematik tema 3, subtema 4, pembelajaran baru, yaitu pembelajaran 6. Oke, ayo kepada seluruh siswa, kepada seluruh anak-anak ustazah semuanya, coba dibuka buku pembelajarannya, buku tema 2C-nya di pembelajaran 6, subtema 4. Nah, gimana? Udah siap pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, ustazah mulai ya. Nah, untuk pembelajaran pertama, ini ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, di sini ustazah akan membacakan untuk anak-anak ustazah semuanya. Jadi, silahkan anak-anak ustazah disimak baik-baik. Boleh ikut membaca di rumah. Dan diperhatikan anak-anak ustazah ya. Ibu selalu mengajarkan Deli untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Membantu orang lain yang kurang mampu adalah salah satu tugas kita kepada sesama. Nah, sekarang di bawah ini adalah teks cerita tentang Deli anak-anak ustazah. Disimak anak-anak ustazah ya. Hari raya hampir tiba. Ibu ingin memberi bingkisan untuk tetangga yang kurang mampu. Deli memiliki uang tabungan. Deli ingin ikut berbagi. Deli ingin membeli bingkisan dengan uang tabungannya. Ibu merasa bangga kepada Deli. Deli mau berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Nah, jadi anak-anak ustazah, itu tadi bacaan yang sudah ustazah bacakan. Kira-kira nih, anak-anak ustazah tahu tidak isi bacaan ini tentang apa anak-anak ustazah? Iya, pinter. Bacaan ini adalah tentang kegiatan kita. Kegiatan apa? Iya, kegiatan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kurang mampu. Nah, seperti contoh Deli ini anak-anak ustazah. Jadi, Deli ini membantu tetangganya dulu nih, membantu tetangganya yang membutuhkan atau yang kurang mampu dengan memberikan bingkisan yang ia beli dengan uang tabungannya. Nah, coba nih anak-anak ustazah, hebat nggak Deli? Hebat ya, padahal Deli ini masih kecil loh anak-anak ustazah ya, tapi jiwa dia ini sudah jiwa sosialnya ini sudah tinggi nih anak-anak ustazah. Dia mau membantu orang yang sedang kesusahan dan orang yang sedang membutuhkan sesuatu seperti bingkisan. Nah, bingkisannya ini bisa diisi dengan sembako. Sembako itu bisa berupa beras, minyak goreng, gula, mie, dan lain sebagainya anak-anak ustazah. Yang intinya bisa digunakan atau meringankan beban dari orang yang kita tolong anak-anak ustazah. Nah, misalkan juga nih ada kejadian bencana alam nih, misalkan anak-anak ustazah ada banjir nih. Sekarang kan lagi rawan banjir ini, kemarin lagi banjir-banjirnya. Nah, banjir ini biasanya banyak masyarakat yang mengungsi karena rumahnya itu kebanjiran anak-anak ustazah. Jadi rumahnya nggak bisa dipakai untuk tinggal. Nah, otomatis mereka mengungsi di tempat pengungsian. Nah, di tempat pengungsian itu kan bergabung tuh sama orang banyak. Mungkin juga baju yang bisa dibawa pada saat kejadian itu hanya sedikit. Jadi kekurangan baju, bisa juga kekurangan bahan makanan. Nah, jadi di situ tugas kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial, itu kita bisa bantu anak-anak ustazah. Bantunya itu nggak harus dengan uang, nggak harus dengan materi. Kita bisa bantu dengan barang yang kita punya. Contoh, anak-anak ustazah punya baju yang tidak dipakai lagi, tapi masih layak pakai dan masih bagus. Nah, itu bajunya bisa kita sumbangkan anak-anak ustazah. Atau buku pelajaran juga kita bisa sumbangkan.
yang memang sudah tidak kita pakai lagi tetapi masih bagus dan masih layak pakai. Nah, itu masih bisa kita sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi, intinya itu kita sesama manusia itu saling tolong menolong anak-anak ustazah kepada sesama manusia yang membutuhkan. Oke, seperti itu anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya Nina membelikan bingkisan alat tulis untuk disumbangkan kepada tetangga. Nina membawa uang sebesar Rp5.000. Nina membeli krayon seharga Rp3.000 dan pensil seharga Rp1.000. Nah, berapakah uang kembalian yang diperoleh Nina? Uang kembalian diperoleh dengan cara mengurangkan uang yang dibayarkan dengan harga seluruh barang. Nah, jadi yuk sama-sama kita hitung dulu anak-anak ustazah. Tadi uang Nina ada jumlahnya Rp5.000. Jadi Nina membeli krayon harganya Rp3.000, pensil harganya Rp1.000. Sekarang kita jumlahkan dulu. Harga krayon Rp3.000 ditambah dengan harga pensil Rp1.000. Lalu setelah kita jumlahkan, mendapat total Rp4.000. Nah, sekarang kan ditanyakan nih, berapa uang kembalian yang diperoleh Nina? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita ingin mencari uang kembalian, kita bisa peroleh dengan cara mengurangkan. Kalau tadi sudah dijumlahkan, sekarang kita harus kurangkan anak-anak ustazah. Caranya, uang yang dimiliki oleh Nina, Rp5.000 ini, kita kurangkan dengan harga barang yang dua tadi nih. Rp3.000 tambah Rp1.000 kan Rp4.000, jadi kita kurangkan dengan Rp4.000. Nah, setelah kita kurangkan, hasilnya adalah Rp1.000. Nah, jadi Rp1.000 ini adalah uang kembalian Nina. Jadi, Nina masih memiliki uang kembalian Rp1.000 yang masih bisa Nina simpan atau Nina tabung. Atau bisa juga Nina belikan barang lain. Gitu anak-anak ustazah ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu menanyakan tentang jumlah, itu artinya anak-anak ustazah diminta untuk menambahkan. Nah, kalau misalkan dia ditanya uang kembalian, itu artinya anak-anak ustazah harus menjumlahkan dulu total belanjaannya, baru dikurangkan dengan uang yang anak-anak ustazah punya atau orang yang punya uang nih seperti Nina, seperti ini. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya, kali ini anak-anak ustazah akan dapat tugas nih anak-anak ustazah. Jadi tugasnya adalah membuat kerajinan tangan dari bahan alam dan buatan, yaitu biji-bijian. Nah, masih ingat nggak kira-kira nih anak-anak ustazah? Kita pernah belajar tentang materi bahan alam ini, yaitu biji-bijian ya. Biji jagung misalkan, biji kacang hijau, beras, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak. Jadi, ketentuannya itu sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak ustazah boleh menggunakan lebih dari satu jenis biji-bijian. Misalkan anak-anak ustazah mau menggunakan 2 jenis biji-bijian. Biji jagung dan biji kacang hijau misalkan. Nah, itu boleh. Jadi jumlah bijinya itu lebih dari 1. Nah, sekarang pola yang ingin diterapkan di kaleng bekas bebas. Jadi misalkan anak-anak ustazah itu ingin menggambar bunga atau hewan dan lain sebagainya di kaleng yang ingin anak-anak ustazah hias, itu bebas anak-anak ustazah ya. Boleh, tergantung dengan kesukaan anak-anak ustazah semuanya. Selanjutnya, batas pengerjaannya dan pengumpulannya untuk kerajinan tangan ini adalah 4 hari. Jadi lumayan lama nih ustazah kasih waktunya untuk kerjain ini. Dan contoh bahan dan pengerjaannya bisa anak-anak ustazah lihat di buku anak-anak ustazah semuanya di halaman 109. Nah, sekarang kalau sudah selesai, dikumpulkan dalam bentuk foto yang jelas dan dikumpulkan kepada Ustazah Dila. Ya, sampai sini paham anak-anak ustazah?
Oke, nah ini adalah contohnya anak-anak ustazah di halaman 109 ya yang ada di bukunya. Jadi anak-anak ustazah membuat yang seperti ini. Nah ini anak-anak ustazah membuat apa ini? Dari kaleng bekas dan biji-bijian. Jadi kaleng bekasnya ini bisa digunakan untuk tempat pensil atau menaruh pulpen, penggaris, alat-alat tulis dan sebagainya ya. Nah, anak-anak ustazah harus menyiapkan kaleng bekas makanan. Bisa itu dari kaleng susu atau kaleng makanan seperti sarden dan lain sebagainya. Lalu kertas HVS. Kertas HVS ini yang warnanya putih ya, atau mau warna-warni juga boleh. Lalu lem kertas, gunting dan biji-bijian. Nah, jadi anak-anak ustazah harus ingat ya, dalam pengerjaan ini harus hati-hati saat menggunakan gunting, karena gunting itu adalah benda tajam anak-anak ustazah. Jadi, kalau anak-anak ustazah tidak hati-hati, nanti guntingnya bisa mengenai kulit ataupun tubuh anak-anak ustazah ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi, harus diawasi oleh ayah dan bunda ya anak-anak ustazah ya. Oke, nah itu saja materi kita hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah dapat menangkap materi pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah, tetap ustazah berpesan di akhir kata, terus semangat belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, cuci tangan dan kakinya, selalu kenakan masker, dan jangan lupa bersyukur. Oke, akhir kata kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu anak-anak ustazah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sampai sini dulu anak-anak ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.